Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Hari ini kita akan ada materi yaitu bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Nanti akan dikupas apa itu bela negara dan apa itu kepemimpinan Pancasila dan bagaimana bela negara di lingkungan kita, di semuanya kita. Kemudian hari ini kita ada pertemuan, kita ada diklat. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah kita semuanya, adik-adik semuanya, Bapak Ibu sekalian, setelah mengikuti pembelajaran pada mata pelatihan ini, peserta akan dapat mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik di instansi masing-masing, di kantor Bapak Ibu sekalian, yang di Pemda, yang di BPN, yang di BPBS, pokoknya seluruh kementerian lembaga, ya. Jadi itu tujuannya. Kemudian manfaatnya adalah ada yang tahu? Oke. Manfaatnya tidak lain adalah membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Nah, itu kurang lebih tujuan dan manfaat. Nah, sampai di sini kurang lebih saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada komunikasi traffic terhadap pengantar saya tadi. Silakan. Pancasila apa benar sebagai dasar negara? Baik. Pancasila sudah diikrarkan menjadi dasar dan filsafat negara, di mana itu adalah suatu kesepakatan, ya, semua elemen pemimpin negara, termasuk tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, itu menjadi final. Jadi Pancasila nggak mungkin dirubah-rubah lagi. Seandainya mau dirubah, harus kita kumpulkan bersama lagi menjadi komitmen. Menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Itu, Oke, ada lagi. Apa itu arti bela negara? Ada yang tahu? Itu sebagian. Bela negara tidak mesti berperang, bela negara tidak mesti tentara, tapi kita semua wajib melakukan bela negara. Dari mulai anak-anak, remaja, kemudian dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek, sampai nenek-nenek, nanti akan semuanya. Arti bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang berjiwa, ya, dan yang mencintai kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pagi hari ini kita akan ada materi bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Apa itu bela negara? Pastinya kita harus punya tujuan. Tujuannya adalah setelah kita mengikuti pembelajaran pada mata pelatihan ini, peserta akan dapat mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik di instansinya. Kemudian ada manfaatnya enggak? Oh, ada. Apa itu manfaatnya? Manfaatnya adalah bagaimana membangun integritas pelayanan publik
berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Kemudian apa arti kepemimpinan Pancasila? Kepemimpinan Pancasila adalah merupakan kepemimpinan yang berasas pada jiwa dan beramal Pancasila, di mana sebagai keterpaduan antara penguasaan nilai-nilai luhur yang berakar pada budaya Nusantara dengan penguasaan nilai-nilai kemajuan universal. Barangkali ada yang menanyakan, bagaimana bela negara keluarga? Ini pertanyaan yang bagus. Pertama, bela negara yaitu mengembangkan sikap saling kasih, saling asuh, saling sayang di dalam keluarga itu sendiri. Kemudian yang kedua, bela negara di keluarga yaitu menciptakan suatu rukun tentrem dan damai di dalam keluarga itu sendiri, serta di dalam bela negara dan keluarga adalah membentuk keluarga yang sadar hukum. Baik, ada yang lagi yang mau bertanyakan atau memberi masukan? Apa masukannya? Oh, terhadap sekolah, ya, terhadap sekolah. Ada yang bisa menjawab? Meningkatkan infak dan iptek, ya itu betul, tetapi itu tidak cukup. Antara lain yaitu membudayakan gerakan disiplin nasional di sekolah, meliputi ya, budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, dan juga toleransi yang tinggi. Kemudian yang ketiga juga mengembangkan kepedulian, minimal peduli pada lingkungan, minimal peduli pada teman, sahabat, dan mengumpulkan misalkan dana untuk infak, untuk sedekah dan lain-lain. Itu juga pembelajaran di dalam sekolah. Ada lagi yang lainnya? Oh ya Pak, bagaimana bela negara di lingkungan masyarakat? Nah, kita pasti punya rumah di lingkungan masyarakat, kita pasti punya tetangga, dan kita punya kumpulan yang terkecil adalah RT, RW sampai kelurahan. Jadi itulah makna di dalam bermasyarakat, bagaimana kita bermasyarakat. Misalkan yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa dengan tetangga. Kemudian mempererat hubungan antar keluarga dan keluarga yang lain. Kemudian juga nilai gotong royong yang tinggi di masyarakat. Nah, itu diantaranya. Tapi masih ada lagi. Ada yang tahu? Oke, kehidupan sehari. Terus hubungan dengan pemerintah negara. Iya. Jadi bela negara di dalam lingkungan negara. Satu, misalkan memenuhi dan mematuhi aturan hukum yang ada. Misalkan ada lampu merah, jangan ditabrak, walaupun nggak ada polisi. Memang aturan itu dipatuhi dan dilanggar. Dilanggar pun kalau masalah nggak apa-apa, jangan, tapi tetap harus dipatuhi. Yang kedua adalah mengembangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Dan yang keempat, membayar pajak dengan tepat waktu. Barangkali itu inti-inti substansi atau mikro dari materi hari ini. Nah, karena itu Bapak sekalian, kami harapkan Bapak Ibu tidak hanya sebatas stuck diem kerja saja, tetapi dibutuhkan suatu perubahan. Perubahan apa? Perubahan-perubahan di lingkungannya, inovasi di lingkungannya, itu bagian dari bela negara. Contoh seperti apa? Kalau kita melihat sekarang ATM, bikin ATM dulu datang ke counter, sekarang enggak, ada mesin ATM. Kita masukkan input keluar atau ATM. Yang kedua, misalkan ada kantor Menkumham. Sekarang bikin visa, itu nggak perlu datang ke kedutaan Menkumham. Sekarang buka di mal-mal sudah ada, di kantor-kantor sudah ada. Nah, itu suatu revolusioner yang baru. Demikian juga di kantor-kantor Mendagri, KTP kayak apa dulu. Sekarang begitu mudahnya, bikin KK, bikin akte lahir. Tinggal input, tinggal cetak, kita dapat cetak di rumah. Demikian juga kepada sahabat saya, Bapak sekalian,
kalian adalah garda terdepan dari kantor pertanahan di daerah ya. Jadi harus bisa menjawab keinginan publik atau masyarakat atau keluhan masyarakat. Anda tahu nggak apa yang diharapkan rakyat? Ya? Pertama, BPN seolah masih ngurus sertifikat mahal, lama, berbelit, tidak transparan dan tidak ramah. Kalian harus bisa berubah sikap menjadi trust building, yaitu pelayanan BPN menjadi mudah, cepat, murah, dan ramah. Nah, kalau memang itu bisa dilakukan, segera dilakukan, karena itu bagian dari bela negara. Dan kalian sebagai pemimpin yang punya jabatan, Anda harus tahu secara spiritual. Jabatan adalah amanah, sadari itu. Amanah adalah wasilah, tahu wasilah. Ada lebih tinggi lagi, ada titah. Jadi kalian dititahkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amanahnya? Jalankan jabatanmu sebaik-baiknya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, demikian paparan dari kami. Namun demikian, saya bukan mengajari kalian, tapi kita sama-sama ayo belajar. Jadi nanti apabila ada masukan-masukan atau gagasan-gagasan atau ide-ide yang cemerlang yang baik-baik, tolong disampaikan kepada kami apa perubahan yang sudah ada. Jadi tidak sampai di sini saja, bahwa materi ini harus terus-menerus kita gali. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada masukan lagi, tentunya saya sebagai Widya Suara mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Dan juga semoga kita semuanya diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ketabahan, kesabaran, kesuburan, kekuatan, dan kesehatan. Salam hormat untuk keluarga di rumah dan salam sejahtera dari kami. Kami akhiri, wal muwaffiq al muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.